Hari Natal telah tiba, hari penuh sukacita. Juru selamat lahir ke dunia. Keluargaku gak sempurna, tapi Engkau bisa pulihkan keluargaku. Tuhan bisa ubah keluargamu jadi luar biasa. Hip hip hore, hip hip hore, keselamatan telah datang. Hip hip hore, hip hip hore, Tuhan Yesus telah datang. Hip hip hore, hip hip hore, dunia diselamatkan. Selamat Natal semuanya. Merry Christmas to you. Merry Christmas. Shalom teman-teman Joel Kids. Tebak aku siapa? Clownfish. No. Aku Rory dari Coral City. Aku mau ngajak kalian mengikuti ibadah kebaktian Joel Kids. Sebelum itu kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Sekarang kami mau mulai kebaktian Joel Kids. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Shalom. Kembali lagi di Joel Kids Online Service bersama aku Kak Geri dan Kak Leora. Wih, berarti kalau misalnya udah Joel Kids Online Service kayak gini nih Kak Leora, Ya. udah hari apa nih Kak Leora? Berarti ini hari Minggu. Berarti kalau misalnya hari Minggu kita mau ngapain nih Kak Leora? Kita mau sama-sama memuji dan menyembah Tuhan nih. Oke, tapi sebelum itu nih Kak Leora, kita mau berdoa dulu ya Kak Leora ya. Kita mau berdoa karena sebelum melakukan apapun kita harus berdoa dulu. Ya. Yuk sikap lipat tangan, kita berdoa dulu ya Kak. Sikap Ya. doa gimana Kak Leora? Semuanya lipat tangannya dan tutup matanya. Tutup matanya. Yuk semua ikutin doanya Kak Giri ya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, sebentar lagi kami mau memuji dan menyembah namamu lebih lagi. Berkati Tuhan dari awal sampai akhir nanti. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya katakan amin. Oke, gak usah lama-lama nih Kak Leora, kita langsung ke lagu yang pertama. Tebak judulnya apa nih Kak Leora? Depannya K. Depannya K apa ya adik-adik? Apa ya Kak Kasih Giri? clue dong Kak Leora. Cluenya adalah Tuhan Yesus itu Tuhan Yesus itu apa? kesayanganku. Semua ikutin gerakannya Kak Giri dan Kak Leora ya. Yuk Kak Leora, gimana nih Kak Leora? Gampang kok. Tangannya Gimana? boleh ini. Na 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 na. Wah, keren Na banget na ya na. ini. Bener nih Kak. Na 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 na. Sama-sama kita bilang apa nih Kadik? Hai teman-teman, perkenalkanlah Tuhan dan Juru Selamatku. Untuk kanan, namanya Yesus, dia sahabatku yang selalu setia menjagaku. Sama-sama. Tuhan Yesus selalu ada di hatiku. Tuhan Yesus jadi kesayanganku. Tuhan Yesus yang selalu kurindukan lebih dari segalanya. Yesus selalu ada di hatiku. Tuhan Yesus jadi kesayanganku. Tuhan Yesus yang selalu kurindukan lebih dari segalanya. Sama-sama kita bilang apa adik-adik?
Yesus sahabatku. Na 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 na. Ayo kita bilang lagi. Hai teman-teman, perkenalkanlah Tuhan dan Juru Selamatku. Namanya Yesus, dia sahabatku yang selalu setia menjaga. Yuk lompat lagi adik-adik. Tuhan Yesus selalu ada di hatiku. Tuhan Yesus jadi kesayanganku. Tuhan Yesus yang selalu kurindukan lebih dari segalanya. Tuhan Yesus selalu ada di hatiku. Tuhan Yesus jadi kesayanganku. Tuhan Yesus yang selalu kurindukan lebih dari segalanya. Yesus sahabatku. Yuk. Supaya kita gerakan berdiri. Gimana Kak gerakannya Kak? Gini nih Kak. Sekarang Kak Leora. Sama-sama kita bilang apa? Tuhan Yesus selalu ada di hatiku. Tuhan Yesus jadi kesayanganku. Tuhan Yesus yang selalu kurindukan lebih dari segalanya. Tuhan Yesus selalu ada di hatiku. Tuhan Yesus jadi kesayanganku. Lagi Tuhan Yesus yang selalu kurindukan lebih dari segalanya. Lagi lebih dari segalanya. Sama-sama kita bilang apa? Yesus sahabatku. Na 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 na. Sekarang kita bilang apa? Yesus sahabatku. Yeay! Wah, adik-adik, udah capek enggak nih? Belum lah ya Kak Leora ya. Belum, kita masih semangat nih Kak. Masih Giri. semangat dong. Yuk, coba kita tes suara lagi ya Kak Leora ya. Siap. Yuk, Joel Kids. Yes, I am. Sekali lagi. Joel Kids. Yes, I am. Wah. Oke, kita langsung lanjut ke lagu selanjutnya nih Kak Leora. Ya, kita sama-sama mau mendaki gunung. Bener Kak. Berarti kalau mendaki gunung itu ke bawah apa ke atas ya Kak ya? Naik dong. Naik ya Kak ya, berarti ke atas ya. Iya. Berarti kita dari bawah dulu dong Kak. Kita semuanya jongkok dulu. Wah, jongkok dulu ya. Nanti gerakannya naik gitu ya, hati-hati ya. Bener Kak. Wah, kita berarti dari bawah ya Kak Leora ya. Iya, kita mau mendaki gunung. Mendaki nih, Kak Giri. gunung. Semua ikuti geraknya Kak Giri dan Kak Leora. Yuk. Sama-sama dari bawah Sama ya. dari bawah ya. Sama jongkok. Oke Siap-siap Kak. Ku daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Apa? Yesus besertaku. Kita terbang Kak Leora. Ku terbang luar angkasa. Selam dalam samudra. Ku dayung perahu di sungai. Yesus beserta. Kanan mana adik-adik? Kanan kau ada. Kiri sekarang. Di kiri kau ada. Atas mana atas? Di atas dan di bawah kau ada. Senyumnya mana adik-adik? Di suka kau ada. Di duka pun kau ada. Karena Engkau Yesusku. Wah enak. Tadi keren seru ya Kak ya naik gunungnya ya Kak ya. Sekarang kita mau naik gunung lagi ya Kak Leora ya. Belum capek kan Kak Belum Giri? capek dong. Kita mulai lagi dari bawah ya. Oke. Semuanya jongkok hati-hati. Semua jongkok lagi. Semua ikutin. Siap. Ku daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Apa? Yesus besertaku. Sekarang kita terbang lagi Kak. Terbang luar angkasa. Menyelam adik-adik.
selam-selam dalam samudra. Sekarang dayung, dayung-dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di mana? Di kanan Kau ada, kiri-kiri. Di kiri kau ada. Atas, di atas dan di bawah kau ada. Senyumnya mana sih adik-adik? Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Sama-sama kita bilang, di kanan kau ada, kiri dong, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Senyumnya. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Karena apa? Karena Engkau Yesusku. Sekali lagi, karena apa? Karena Engkau Yesusku. Yeay. Wah, dah seru ya Kak naik gunungnya. Iya. Gimana Kak naik gunungnya Kak? Besok lagi kita kapan-kapan naik gunung lagi ya Kak Geri ya. Bener, kapan-kapan kita naik gunung lagi ya adik-adik. Nah, jadi kita udah memuji Tuhan, sekarang kita mau apa Kak? Kita mau menyembah Tuhan lebih lagi ya Kak Leora ya. Nah, sekarang yuk kita semuanya lipat tangan, sikap doa, lipat tangan, tutup mata. Yuk semuanya kita serahkan hati kita ke Tuhan. Yuk semuanya kita sikap doa, serahkan hati kita semua ke Tuhan. Sama-sama kita bilang, bersihkan hatiku Tuhan dengan firman-Mu, dengan firman-Mu. Bentuklah hatiku Tuhan, bentuklah hatiku Tuhan, sesuai dengan kehendak-Mu. Hidup seturut firman-Mu, ya Tuhan. Selalu dekati hati-Mu, yang ku mau hanyalah menyenangkan-Mu. Itulah kerinduanku. Sama-sama kita bilang, bersihkan hatiku Tuhan dengan firman-Mu, dengan firman-Mu. Bentuklah hatiku Tuhan, sesuai dengan kehendak-Mu. Kita bilang, ku mau hidup seturut firman-Mu, ku mau selalu dekati hati-Mu. Yang ku mau hanyalah menyenangkan-Mu. Itulah kerinduanku. Tuhan, ini kami anak-Mu Tuhan, pakailah kami Tuhan untuk menjadi kebenaran-Mu Tuhan. Itulah kerinduan kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita bilang, seturut firman-Mu, ku mau selalu
mau hanyalah menyenangkanmu. Itulah kerinduanku. Sama-sama. Menyenangkanmu, itu kerinduanku. Sama-sama kita. Itu kerinduanku. Yuk adik-adik, semuanya ikutin Kak Giri berdoa ya. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu. Tanamlah Tuhan benih firman-Mu di dalam hati kami, supaya menjadi tanah yang subur bagimu. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya katakan amin. Wah, oke, sekarang saatnya firman nih Kak. Iya. Semuanya duduk yang rapi ya. Duduk yang rapi ya. Dengerin firmannya Kak Giri sama Kak Leora pamit dulu. Bye-bye. Shalom adik-adik semuanya. Wah, kita ketemu lagi bareng Kak Esther di kebaktian online Joel Kids. Nah, hari ini kita mau belajar firman Tuhan lagi nih. Tapi sebelum itu, apa kabar nih adik-adik semuanya yang ada di rumah? Apakah ada yang masih tidur-tiduran? Coba kakak lihat dulu. Wah, ternyata sudah pada bangun semua. Udah pada rapi-rapi. Keren deh. Siap untuk mengikuti ibadah online ya. Nah, di bulan ini tema kita Tuhan membuka pintu. Kemarin kita udah belajar apa? Kunci Daud. Terus kita udah belajar pintu kerelaan. Nah, hari ini kita mau belajar apa ya kira-kira? Nah, hari ini kita mau belajar pintu pintu apa ya? Pintu kemana saja? Bukan ya adik-adik ya. Kita mau belajar pintu apa? Masih salah. Pintu tantangan adik-adik. Hari ini kita mau belajar yang berjudul pintu tantangan. Nih, di tangan Kak Esther udah ada apa ini? Ada yang tahu? Ini apa? Mochi. Bukan. Ini apa ya? Ini roti? Apakah ini buah-buahan? Ini bukan ya adik-adik ya. Bukan makanan ya. Kalau bangun tidur lihat kayak gini kayak makanan ya. Jadi lapar ya. Ya, ini adalah batu. Batu biasanya buat apa ya? Buat nganjel pintu. Buat apa lagi? Kalau kata Kak Tepi sih buat bunuh kecoa adik-adik. Tapi kalau di tangan seseorang, batu ini jadi batu yang sangat berharga loh adik-adik. Jadi batu yang sangat luar biasa. Kalau di tangan Kak Esther mungkin jadi batu yang biasa aja. Nggak ada super-supernya adik-adik. Nggak bisa terbang. Cuma bisa bunuh kecoa. Tapi kalau di tangan seseorang ini, seorang tokoh ini batu jadi batu yang luar biasa adik-adik. Batu ini bisa membunuh orang yang tingginya segini adik-adik. Bisa membunuh orang yang gede banget, raksasa. Padahal raksasanya bawa apa? Bawa pedang yang gede. Tapi ini orang ngelawan raksasa cuman pakai batu doang adik-adik. Dilempar tuh batunya, kena dahinya, langsung mati. Kira-kira udah ada yang tahu belum? Ini ceritanya dari siapa? Ya, yang penasaran, coba tangannya dilipat dulu, telinganya dibuka. Yuk kita mau dengerin firman Tuhan. Nah, sebelum kita masuk ke firman Tuhan pada hari ini, kita mau baca ayat hafalan dulu ya. Coba dibuka dulu Alkitabnya, dicari Yesaya 60 ayat 1. Kakak tungguin, dicari dulu Yesaya 60 ayat 1. Sudah ketemu? Oke, sudah ketemu semua. Siap. Kita baca ya bareng-bareng Yesaya 60 ayat 1. Bangkitlah,
menjadi teranglah, sebab terang datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Adik-adik, tadi kakak udah lihatin ya, kalau batu ini ditokoh di orang yang tepat ya, akan menjadi batu yang sangat luar biasa. Batu yang cuman batu biasa buat membunuh kecoa, buat ganjel pintu, ternyata bisa jadi batu yang sangat luar biasa saat dipegang oleh orang yang percaya sama Tuhan. Kira-kira ceritanya siapa nih? Pasti udah ada yang nebak-nebak. Siapa ceritanya siapa? Ya, bener banget. Ceritanya Daud dan Goliat. Hari itu Daud nganterin nih makanan ke kakak-kakaknya yang jadi tentara, adik-adik. Daud denger nih, nih mau ada orang yang mau mengalahkan Goliat. Pada mau nyari orang yang mau ngalahin Goliat. Daud ini merasa dia bisa, dia percaya banget kalau Tuhan ada di sisi Daud, Daud bisa mengalahkan Goliat. Akhirnya Daud menghampiri Raja Saul. Daud bilang, aku bisa untuk mengalahkan Goliat. Lalu diberilah baju perang ya, baju perisai, tapi kebesaran buat si Daud karena Daud orangnya kecil, adik-adik. Jadi akhirnya Daud bawa itu 5 batu buat dia melawan si Goliat. Kira-kira orang-orang gimana ya ekspresinya? Pasti pada bingung ya, karena apa mungkin ngalahin raksasa yang segede gini cuman pakai batu? Pasti pasti nggak mungkin lah. Masa ngalahin raksasa bawa pedang yang gede cuman pakai batu doang? Pada gak percaya sama Daud. Ya masa sih bisa-bisanya dia mau lawan Goliat tapi cuman bawa batu. Tapi si Daud percaya sama Tuhan Yesus, adik-adik. Si Daud percaya kalau ada Tuhan di sisinya, pasti dia bisa menang. Akhirnya apa? Dia hampir itu si Goliat. Dia cuma bawa embal sama batu, 5 batu. Si Goliat ngetawain si Daud, adik-adik. Ya iyalah, wong dia badannya aja lawannya besar, dia cuman kecil, cuman bawa batu sama pedang, ya normalnya sih menang pedang ya. Tapi hari itu karena Daud percaya sama Tuhan, karena Daud berpegang banget, Daud tuh percaya kalau Tuhan pasti menolong. Daud bilang, kalau Tuhan ada di sisiku, siapa sih yang bisa ngalahin aku? Akhirnya Daud tuh bidik tuh dahinya si Goliat. Daud lempar batunya, kena apa? Dahinya Goliat, dan akhirnya Goliat mati, adik-adik. Batu yang biasa aja di tangannya Daud bisa jadi hal yang keren, hal yang sempurna, hal yang luar biasa. Karena apa? Kepercayaannya dia sama Tuhan Yesus. Karena dia berpegang teguh sama Tuhan Yesus. Padahal banyak yang ngeremehin si Daud. Alah ya masa sih ngalahin Goliat kok cuman pakai batu. Tapi hari itu Daud percaya sama Tuhan. Dia tahu kalau ada Tuhan di sisinya, pasti dia bisa menang. Adik-adik, saat itu ada tantangan yang besar yang Daud hadapi. Tapi saat dia berjalan bersama Tuhan, dia bisa mengalahkan tantangan itu. Dan dia akhirnya menjadi raja. Ada berkat yang didapatnya setelah ia mengalahkan tantangan itu. Adik-adik, sama seperti kalian, kalau kalian mungkin tantangannya ulangan matematika. Kan udah ketakutan sendiri, aduh kak, pasti aku gak bisa ini, aduh pasti aku remedi, perkalian itu susah kak, pertambahan itu susah kak, aku pasti remedi. Kalau kalian mengandalkan kekuatan kalian sendiri, apa bisa adik-adik kalian mendapatkan pintu tantangan itu terbuka? Gak akan bisa, adik-adik. Tapi kalau saat kalian percaya sama Tuhan, kalian serahkan kekhawatiran kalian serahkan ketakutan kalian percaya sama Tuhan kalau
ada Tuhan di sisi kalian, pasti kalian akan menang. Kalau kalian percaya hal itu, kalian akan seperti Daud yang akan terbuka pintu tantangannya dan akan mendapatkan berkat yang melimpah. Seperti tadi, mungkin kalau Daud itu nggak mengandalkan Tuhan, dia mengandalkan kekuatannya sendiri. Allah, aku bisa kok ngalahin Goliat. Mana-mana Goliat, kalau dia tuh mengalahkan Goliat dengan kekuatannya sendiri, bisa nggak adik-adik? Nggak bisa ya. Semua terjadi karena Tuhan menyertai Daud. Adik-adik, kalau kalian sekarang nggak mau di dalam penyertaan Tuhan, kalian maunya jauh dari Tuhan, kalian lebih suka, kalau ulangan udah ketakutan sendiri, nggak mau berdoa, kalian udah lupa sama Tuhan, gimana Tuhan mau menolong kalian? Gimana kalian bisa sukses? Gimana pintu tantangan kalian bisa terbuka? Kalau kalian nggak mau mengandalkan Tuhan Yesus. Seperti Daud tadi, Daud andalkan Tuhan Yesus dan tantangan yang di depannya musnah. Sama seperti kalian, kalau ada tantangan di depan kalian, apapun itu, kalian serahkan sama Tuhan, kalian lekat sama Tuhan, pasti tantangan itu akan kalah dengan kalian. Dan akan ada berkat yang luar biasa yang akan kalian dapatkan. Masa depan kalian cerah, mimpi kalian menjadi kenyataan, apapun yang kalian inginkan, kalian akan dapatkan setelah kalian mengalami pintu tantangan itu. Ya, gimana cara mengalahkan pintu tantangan itu? Mengalahkan tantangan itu, Kak? Ya dengan kalian dekat dengan Tuhan. Setiap ada masalah, kalian dekat dengan Tuhan. Setiap ada persoalan, kalian serahkan ketakutan kalian, kekhawatiran kalian kepada Tuhan. Jangan mengandalkan kekuatan sendiri, karena hal itu tidak akan menjadi solusi bagi kalian. Malahan pintu itu akan terus tertutup dan tidak akan ada berkat buat kalian adik-adik. Jadi andalkan Tuhan terus ya adik-adik. Batu yang ada di tangan Kak Esther mungkin nggak akan jadi batu yang spesial, tapi batu di tangan orang yang tepat, di tangan orang yang percaya, di tangan orang yang penuh dengan kuasa Tuhan, pasti akan jadi batu yang luar biasa. Kalau kalian punya ketakutan, kekhawatiran, serahkan semuanya kepada Tuhan, biar segala tantangan yang menghalangi kalian bisa kalian kalahkan. Yuk kita berdoa. Kita mau selesai firman hari ini, biar kita mau minta kepada Tuhan, biar Tuhan Kau yang terus sertai kita, kakak dan kalian, biar selama perjalanan menuju melawan tantangan ini, kalian bisa melawannya dan kan akan terima berkat yang luar biasa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat firman-Mu pada hari ini Tuhan. Sebentar Tuhan, kami akan selesai. Berkati Tuhan, biar semuanya yang disampaikan bisa menjadi rema Tuhan, bisa menjadi bibit yang tumbuh Tuhan dalam hati anak-anak Tuhan. Tuhan, berkati Tuhan kami Tuhan, biar Tuhan kami terus melekat dengan Engkau Tuhan, biar kami terus mengandalkan Engkau Tuhan dan tidak mengandalkan kekuatan kami sendiri Tuhan. Biar Tuhan Kau yang terus jagai kami Tuhan, jangan pernah biarkan kami Tuhan jauh daripada-Mu Tuhan. Dan biar Tuhan Kau yang terus lekatkan kami Tuhan dengan Engkau Tuhan. Biar Tuhan berkati Tuhan kami seminggu ke depan. Biar seminggu ke depan Tuhan kami bisa melewati tantangan demi tantangan bersama dengan Engkau Tuhan. Biar Tuhan segala tantangan yang ada bisa kami selesaikan bersama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jangan lupa ya adik-adik untuk terus dekat sama Tuhan biar hidup kalian bisa mengalami berkat yang luar biasa. See you. Teman-teman, ayat hafalan hari ini adalah Yesaya 60 ayat 1. Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sekali lagi ya, Yesaya 60 ayat 1. Bangkitlah menjadi teranglah,
sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Oke adik-adik, tadi kita udah menyembah Tuhan, kita udah dengerin firman Tuhan. Kali ini kita mau tutup ibadah kita pada hari ini. Yuk kakak ajak kita lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Biar Tuhan firman yang disampaikan hari ini Tuhan bisa jadi bibit yang tumbuh dalam setiap hati kami Tuhan. Biar Tuhan firman yang disampaikan Tuhan bisa kami aplikasikan Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Tuhan, Kau yang berkati Tuhan kami Tuhan seminggu ke depan Tuhan. Biar Tuhan Kau yang berkati Tuhan segala apapun yang menjadi tantangan kami Tuhan. Kau yang berkati Tuhan, biar Engkau terus bersama kami Tuhan. Biar Engkau terus Tuhan menyertai setiap perjalanan hidup kami Tuhan. Biar Tuhan Kau yang berkati kami Tuhan. Biar kami bisa berkumpul lagi Tuhan minggu depan Tuhan dengan keadaan yang sehat dan luar biasa. Berkati Tuhan orang tua kami Tuhan. Kau yang berkati Tuhan. Kau yang berkati masa depan kami. Kau yang berkati hidup kami Tuhan dengan luar biasa. Biar Tuhan kami bisa Tuhan terus Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus buat berkat-Mu pada hari ini. Jagai setiap kami Tuhan seminggu ke depan, biar ada terus proteksi surga dalam hidup setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah teman-teman, yuk kita kalahkan goliat-goliat kita. Tiap ada halangan, ingat Tuhan Yesus lebih besar. Jadi bersama Tuhan kita pasti bisa mengalahkannya. Don't forget. Bye-bye.